Ketika mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Joko Widodo ditanya oleh beberapa wartawan tentang OCCRP, satu NGO yang bergerak bidang investigasi kejahatan internasional menetapkannya sebagai satu dari 5 kandidat presiden terkorupsi di dunia dengan begitu enteng, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi menanggapi walaupun dengan muka sedikit tegang tapi berkata, "Ya buktikan saja kalau ada yang korupsi, silakan diserahkan ke aparat penegak hukum. Ini kan semua cara-cara fitnah yang kejam." Lalu kita pun ikut pertanyaan apakah memang OCCRP ada bukti untuk memilih mantan Presiden Jokowi sebagai salah satu kandidat presiden terkorupsi di dunia. Tetapi kami harus jelaskan bahwa cara-cara kerja NGO internasional itu bukan seperti cara kerja aparat penegak hukum. NGO meletakkan basic penilaian pada orientasi kebijakan pemerintah serta dampak yang terjadi atas kebijakan itu. NGO tidak memerlukan bukti autentik apa yang dikorupsi Jokowi, sumber keuangannya dari pos mana, berapa jumlahnya, bagaimana modus korupsinya, kapan kejadiannya. Sekali lagi, NGO tidak memerlukan data-data tersebut di atas. Salah satu premis penilaian OCCRP kebijakan Jokowi sehingga potensi terjadinya faktum korupsi adalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam atau perizinan pertambangan. Hal ini menurut OCCRP merupakan kebijakan besar Presiden Jokowi yang tidak mencerminkan kepatuhan kepada ketentuan perundangan, menimbulkan kerusakan alam dan terjadi perampasan tanah rakyat. Sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara atau terjadi faktum tindak pidana korupsi. Dengan bukti petunjuk ini sepatutnya bukti adanya praktek-praktek tindak pidana korupsi dan kolusi dalam penerbitan izin tambang di Indonesia bukan hal yang sulit. Apalagi publik masih ingat beberapa bulan yang lalu ketika Gubernur Maluku Utara menjalani proses persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara dalam persidangan menyebut-nyebut nama Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara terpilih. Usut punya usut, rupa-rupanya menantu Presiden Jokowi ini memiliki izin tambang nikel di Maluku Utara, dan bukan Bobi saja tetapi istri Bobi bahkan Gibran dan Kaesang pun memiliki izin tambang di Sulawesi, Kalimantan dan Irian Jaya. Dengan fakta-fakta ini kita tentu tidak bisa mengatakan bahwa keluarga Jokowi sudah melakukan tindak pidana korupsi, tetapi setidak-tidaknya ada bukti petunjuk bagi aparat penegak hukum. Kita pun masih ingat data yang dikemukakan oleh ahli ekonomi almarhum Faisal Basri bahwa dari tahun 2020 sampai 2022 sesuai data yang dipegangnya, Indonesia masih mengekspor biji nikel ke China sebanyak 5,3 juta metrik ton. Faktanya sejak tahun 2020 pemerintah Indonesia sudah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Dan ketika Faisal Basri mengumpulkan data-data di Indonesia, rupanya pihak yang terlibat dalam ekspor ilegal biji nikel masih membawa-bawa nama Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi. Dengan data-data permulaan ini sepatutnya sudah bisa membuka pintu masuk bagi KPK, polisi atau kejaksaan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam dugaan tindak pidana korupsi yang didugakan. Semua tergantung mereka KPK dan kejaksaan.